qawluhu aw nahwiha ka khutbati jum'atin wa yadkhulu waqtu tayammumi laha bizzawali kal jumu'ati falau tayammama qablahu lam yasihha. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para hadirin jamaah majelis taklim dan mudzakarah Musalla Al-Ma'mur yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu menjadi satu wasilah segala doa-doa dan harapan kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah dengan ilmu yang manfaat tersebut dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum diantaranya duhulul waktu, masuk waktu. Seperti kemarin sudah dijelaskan, kalau kita mau tayamum untuk sholat zuhur, ya berarti nunggu sampai waktu zuhur. Kalau kita ingin tayamum untuk sholat asar, berarti nunggu dulu tayamumnya kalau sudah masuk waktu asar. Nah, kalau kita tayamum ingin melaksanakan sholat maghrib, berarti tunggu dulu sampai masuk waktu sholat maghrib. Nah, kalau sudah waktu maghrib baru kita tayamum, dan seterusnya. Ini yang dikatakan dukhulul waqti li fi'lis sholati, untuk mengerjakan sholat. Nah, kemarin timbul juga ada satu pertanyaan, gimana kalau sholat mayit, sholat jenazah? Berarti kalau kita mau sholat jenazah menggunakan tayamum, berarti tunggu dulu sampai jenazahnya udah dimandikan. Nah, kalau jenazahnya udah dimandikan, maka baru kita boleh tayamum. Nah, kemudian di sini ada istilah yang disampaikan oleh pengarang kitab au nahwiha, atau seumpamanya. Seumpamanya apa? Ka khutbati jum'atin, seperti khutbah Jumat. Orang kan kalau mau khutbah Jumat mesti punya wudu. Nah, sekarang kalau dia kagak punya wudu, mau tayamum, boleh ganti daripada berwudu dia tayamum pada saat khutbah Jumat. Kapan masuknya? Wa yadkhulu waktu tayamumilaha, dan masuk waktu tayamum buat khutbah Jumat bizzawali, yaitu dengan tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari udah hampir mau zuhur, itu namanya tergelincir matahari. Ya, jadi kalau udah condong dikit berarti udah zuhur, udah waktu Jumat. Kalau tergelincir tuh saat itu kita enggak dibolehkan sholat waktu tahrim, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat walaupun udah zawal, itu masih boleh tuh Bapak Saudara. Kita sholat sunnah. Kebetulan kita datang ke masjid, melaksanakan beberapa kali sholat, habis sholat lagi, habis sholat lagi. Walaupun sedang tergelincir matahari, kita sholat masih boleh tuh. Tapi kalau selain hari Jumat, itu saat lagi tergelincir matahari enggak boleh sholat. Itu termasuk waktu tahrim. Sama seperti habis sholat subuh, habis sholat asar. Nah, itu kan nggak boleh sholat. Nah, saat lagi tergelincir matahari juga sama, nggak boleh sholat. Nah, kapan waktu tayamum untuk orang yang mau khutbah Jumat? Kalau sudah tergelincir matahari. Kalau jam 11, ya belum. Jam 11:30 juga belum. Tergelincir itu pas matahari lurus gitu di atas. Ya pas jam 12 mungkin kali. Nah, sebentar lagi ya waktu zuhur. Jadi tergantung waktu zuhur jam berapa. Jadi sebentar sebelum ya waktu zuhur itu namanya zawal. Tergelincir matahari. Nah, kalau udah tergelincir matahari boleh dah dia tayamum.
Tayamum untuk niat apa? Mau khutbah Jumat. Kalau tayamum, kalau seandainya ada orang tayamum qablahu sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, lam yasiha, maka gesah. Kagesah Bapak, Saudara. Ada orang mau sholat Jumat, belum tergelincir matahari, atau ada orang mau khutbah Jumat, belum tergelincir matahari, udah tayamum. Kagesah. Dari rumah jam 11 udah tayamum, menuju masjid, mau apa? Mau sholat Jumat. Untuk sholat Jumat, belum boleh. Jadi bagaimana? Ya udah bawa aja tanahnya ke masjid. Iya, bawa aja. Nanti pas udah tergelincir matahari boleh. Apalagi udah waktu sholat, udah ya terdengar suara azan, baru ditayamum. Nah itu nggak apa-apa, udah masuk waktu namanya. Ya itu kan harus syaratnya duhulul waktu, masuk waktu. Nah ketika orang mau khutbah Jumat, ketika orang mau sholat Jumat, kapan mulainya tayamum? Itu syaratnya kalau sudah ya zawal, kalau sudah tergelincir matahari. Kalau seandainya ada orang tayamum sebelum waktunya, sebelum zawal, lam yasiha, maka kagesah tayamumnya. Kalau nggak sah, ya harus diulang kembali. Kalau dipaksakan di sholat juga, ya sholatnya nggak sah. Wa yajuzu at-tayammumu li jum'ati, dan boleh tayamum untuk sholat Jumat qoblal khutbati, sebelum khutbah. Boleh deh. Ya, kan padahal sholat Jumat waktunya setelah apa? Setelah khutbah. Kan begitu ya? Khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu. Kalau waktu kita melaksanakan sholat Jumat. Sekarang belum khutbah, tapi udah tergelincir matahari, udah masuk waktu. Masih boleh tuh tayamum. Ya, untuk sholat Jumat. Ya, begitu. Padahal waktu Jumat itu syaratnya setelah khutbah. Jadi kalau seandainya ada orang sholat Jumat sebelum khutbah, ya kagak sah. Sebab khutbah merupakan persyaratan dari sah sholatnya Jumat. Makanya kalau khutbahnya kagak sah, sholat Jumatnya kagak sah. Misalnya seorang khatib cacat ketika menyampaikan khutbah Jumatnya, rukun-rukun khutbahnya kagak dibawa misalnya. Nah itu kagak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya kagak sah, ya otomatis berdampak pada sholat Jumatnya. Seperti itu. Makanya sholat Jumat itu harus dilaksanakan syaratnya setelah khutbah. Nah sekarang boleh orang yang mau tayamum untuk sholat Jumat sebelum khutbah Jumat masih boleh. Yang penting sudah masuk waktu. Liduhuli waktiha. Karena udah masuk waktunya tuh. Ya udah masuk waktunya. Wa taqaddamal khutbatu, dan terdahulu khutbah, innama huwa syartun, itu merupakan syarat li sihhati pihak, ya untuk sah mengerjakan Jumat. Jadi emang salah satu persyaratan sahnya salat Jumat harus didahulukan oleh khutbah. Khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Karena ada khutbah pertama, ada khutbah yang kedua. Makanya Bapak, Saudara, kita kalau sholat Jumat, itu yang di depan, itu mesti orang-orang paham. Supaya nanti benar-benar mendengarkan. Kalau khotibnya kebetulan tidak atau lupa membawa rukun khutbah, cepat diingetin. Misalnya wasiat bertakwa dilupa, langsung diingetin. Ya wasiat bertakwa gitu. Sehingga dia nanti langsung, jangan diam aja. Kalau diam aja ternyata selesai khutbahnya, ya kemudian langsung sholat Jumat. Oh tadi khotib belum menyampaikan wasiat bittaqwa. Ya berarti kagak sah sholat Jumatnya. Harus dipanggil lagi. Ya semua jamaah harus dipanggil lagi, ulang kembali. Nah seperti itu. Makanya disitulah pentingnya ya jamaah-jamaah yang duduk di depan biar dengerin. Ya rukun-rukunnya udah dibawa semua enggak? Dibawa, udah aman. Oh ini ada yang kagak dibawa nih, cepat diingetin saat itu juga. Ya karena ini memang sangat tergantung dengan khutbahnya. Jadi sahnya Jumat ataupun tidak tergantung daripada khutbah Jumat. Ada yang bilang, Ustaz, tadi khotibnya kagak baca wasiat.
lupa pesen wasiat. Ngasih taunya udah sholat Jumat udah rapi. Nah kan jadi bikin repot. Ya, jadi bikin repot itu. Itu jadi cacat. Nanti sholat Jumatnya harus diulang kembali. Itu kan manggil-manggilin lagi repot udah pada pulang semuanya. Nah seperti itu. Makanya ini penting sekali. Kemudian qauluhu falau tayammama syakkan. Kalau seandainya ada orang tayamum tapi dalam keadaan ragu. Kan tadi syaratnya harus sudah masuk waktu. Sekarang diragu. Udah masuk waktu atau belum? Udah masuk waktu atau belum? Udah ditayamum aja. Tapi posisi tayamumnya itu ragu. Hadza muparraun, ini merupakan salah satu pencabangan ala mahzubin, atas yang dibuang. Takdirhu, takdirnya seperti ini. Wa yushtaratul ilmu, dan disyaratkan mengetahui bil waktu, dengan waktu. Au zonnuhu, atau disyaratkan zon, waktu. Ada ilmu, ada zon. Itu masih boleh. Dia punya dugaan yang kuat, udah masuk waktu, namanya zon. Boleh. Kalau ilmu udah benar-benar yakin, emang udah masuk waktu. Ada zon. Zon itu 80% benernya. Mungkin 20% mungkin bisa ya diihtimalkan salah. Tapi itu udah zon, udah boleh. Ya. Tapi kalau syak nggak boleh. Kalau syak itu 50-50. Masih ragu. Udah masuk waktu belum ya? Udah masuk waktu belum ya? Antara udah sama belumnya 50-50. Itu ragu namanya. Nggak boleh, nggak sah. Orang kalau ibadah karena ragu nggak boleh tuh. Jadi kalau seandainya dia sudah tayamum, tapi tayamumnya meragukan tentang masuknya waktu, ya itu seperti itu. Nah bagaimana tuh? Kalau tayamum, kalau seandainya dia tayamum dalam kondisi ragu, ya qauluhu lam yasiha, maka tidak sah. Ya, jadi kalau ada orang bertayamum terkait tentang masuk waktunya diragukan, saya sih masih ragu, apa udah zuhur, apa belum. Antara udahnya sama belumnya itu 50-50, 50-50. Itu kagak sah tayamumnya. Mestinya harus ilmu, harus yakin udah masuk waktu. Atau zon, 80% udah meyakini adanya masuk waktu. Ya itu baru boleh sah. Makanya penting ngeliat waktu. Jadi kalau kita ya mau tayamum harus lihat jam dulu. Jam berapa sekarang? Oh jam 12:30. Nah udah silakan kalau mau sholat zuhur. Oh udah jam 12, lihat jadwal waktu sholat zuhur jam berapa? Jam 12:05, belum boleh tayamum. Baru jam 12, tungguin dulu 5 menit lagi. Oh ternyata jam 12:05, silahkan dia bertayamum. Itu begitu ibadah. Ibadah gak boleh asal-asalan. Ah udah yang penting udah tayamum. Gak boleh begitu. Harus ya punya keyakinan. Kalau dalam dirinya ada rasa ragu, nah itu lam yasiha, enggak sah. Ai wa in sodapahu, sekalipun kebetulan pada saat dia tayamum udah masuk waktu, masih enggak sah. Karena tadi dia ragu saya nih, udah waktu atau belum, ditayamum aja. Walaupun pada saat ditayamum sebenarnya udah masuk waktu tuh Bapak Saudara, tetap tidak sah. Ya, karena memang yang namanya ibadah itu harus ada ilim atau zon. Enggak boleh landasannya ragu, sah, enggak boleh. Ya walaupun kebetulan ya itu udah masuk waktu. Wa kharaja bitayammumi, dan dikecualikan dengan tayamum qablal waktu, sebelum waktu. Haitsu la yasihu, di mana dia tidak sah. Malau tayammama, sesuatu kalau seandainya ada orang tayamum li sholatin, untuk sholat, fi waktiha, pada waktunya, ya tidak sah ya kalau seandainya ada orang tayamum untuk sholat pada waktunya. Walam yusalliha bihi, dan dia tidak sholat di waktunya tersebut. Hatta dakhala waktun ukhra, sehingga masuk waktu yang lain. Fasallaha, maka dia sholatnya fi waktiha, pada waktunya, bihi, dengan tayamum tersebut. Fa innahu yasihu, maka sesungguhnya itu sah. Kenapa? Li'annahu lam yatayammam laha, karena dia tidak bertayamum untuk sholat tersebut qabla waktunya, sebelum waktunya. Bal tayammama, akan tetapi dia sudah bertayamum li ghairiha, untuk yang lainnya sholat.
fi waktu pada waktunya. Wasallaha dan dia sholatnya hiya itu sholat bihi dengan tayamum tersebut. Boleh, nggak apa-apa. Dia ya mau sholat zuhur, udah tayamum di waktu zuhur. Ya, habis tayamum dia santai aja dia ngobrol jadi kagak sholat zuhur sampai waktu zuhur habis, udah masuk waktu asar. Nah itu nggak apa-apa, tetap tayamum yang tadi untuk sholat yang tadi. Karena memang waktu dia tayamum udah masuk waktu tadi. Begitu ya, itu boleh. Wala farqa dan tidak ada perbedaan. Bizalika pada yang demikian itu bainal muaddati antara sholat yang adaan. Kama masalna sebagaimana kami sudah contohkan. Wal faitati dan sholat kodok kama idza tazakkar apabila seorang itu ingat faitatan sholat kodoknya yang diluputkan masalan seumpamanya fatayammama laha maka kemudian dia tayamum untuk sholat yang faitah tadi tapi walam yusolliha namun dia tidak sholat hatta dakhala waktu muaddatin sehingga masuk waktu yang adaan falahu sholatuha maka bagi dia boleh melaksanakan sholat yang ada tadi bihi dengan tayamum tersebut. Boleh juga. Yang sholat semestinya dia pengen sholat kodoan. Misalnya dia sholat zuhur, lupa dikerjakan. Kemudian ingat-ingatnya di isya. Ya Allah tadi saya lupa sholat zuhur, ingatnya di isya. Kan wajib dikodoin tuh ya? Ya dikodoin di waktu isya. Sekarang ditayamum. Di waktu isya niatnya untuk sholat yang kodok tapi dia nggak kerjain sholat kodok yang dikerjain sholat adaan isya boleh ya karena tadi di tayamumnya udah masuk apa udah masuk waktu isya seperti itu. Wahina izin dan ketika itu yulghazu dibuat teka-teki fayuqalu maka dikatakan lana bagi kami suratun ada satu bentuk yasihu fiha sholatun sah di dalamnya sholat ya tayammamu dia bertayamum lam tustabah yang tidak dibolehkan bihi dengan tayamum ma'anahu aidon bersama bahwasanya dia juga qabla dukhulil waqti sebelum masuk waktu. Kalau kita tayamum sebelum masuk waktu kan kagak boleh. Ya, itu syaratnya kan harus masuk waktu. Intaha ku wa nazzamtu dan kami menazamkan hadzal lighza akan teka-teki ini biqauli dengan ucapan saya. Wa ma mutayammimun shalla salatan bihi lam tastabih bisyar'i asla dan tidaklah orang yang bertayamum yang ia sholat dengan tayamum tersebut tidak dibolehkan menurut syarat sama sekali. Wa ma'a hadza tayammama dan bersama ini seorang bertayamum qabla waqtin sebelum waktu ajib su'li jawablah pertanyaanku habbakallahu fadla semoga Allah memberikan cinta kepada kamu dan anugerahnya. Itu teka-tekinya begitu. Qalluhu perkataannya lagi wattolabil ilma'i. Syarat yang selanjutnya apa? At-tolabu lil ma'i. Ya, kalau kita lihat matanya tuh wasyurutuhu aitayamumi duhulul waqti li sholati au nahwiha. Terus dah. Kemudian wattolabu lil ma'i. Ya, wattolabu lil ma'i. Artinya wattolabu lil ma'i ya apa? Yaitu ya mencari air bagi orang yang mau tayamum namun tayamumnya itu disebabkan enggak ada air. Sebelum ditayamum masuk waktu dulu. Nah, setelah masuk waktu dia harus cari air dulu, usaha. Cari kanan, cari kiri, barat, timur, utara, selatan, cari-cari kalau udah kagak ada baru ditayamum. Jadi dia harus mencari. Kecuali kalau dia yakin emang di tempat itu kagak ada air, udah yakin. Dan ini bukan sekali, tadi udah. Nah itu nggak pakai cari lagi, udah langsung masuk waktu tayamum. Ini dia posisinya memang baru pertama di tempat tersebut. Jadi dia harus cari-cari dulu, meyakinkan bener nggak bahwa memang di tempat ini nggak ada air. Nah jadi setelah masuk waktu cari air. Jadi mencari airnya kalau udah masuk waktu ya, mencari airnya kalau udah masuk waktu.
Dari jam 11 udah nyari-nyari air, itu belum dianggap ya persyaratan. Jadi zuhur jam 12 kita udah tahu masuk waktu, baru cari air. Kalau mau tayamum. Ya artinya sekedar lihat sana lihat sini dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan. Itu namanya persyaratannya at-thalab lil ma', mencari air terlebih dahulu. Artinya walau bimakzunihi, sekalipun orang yang diizinkannya as-siqah. Ya boleh, kita nggak nyari tapi ada orang yang kita kasih kepercayaan. Tolong dah ente cari air ya. Ya, tapi dia orangnya siqah, nggak tukang bohong. Ya kalau ada bilang ada, kalau enggak dibilang enggak. Nah itu siqah namanya, orang yang dapat dipercaya. Cari, di laporan. Ustaz, nggak ada air di sini, benar sudah cari. Silakan tayamum dah. Gitu. Jadi boleh tuh Bapak Saudara. Bukan kita sih yang nyari, tapi ada orang yang kita izinkan, tapi orang itu siqah, orang itu bisa dipercaya. Fala yakfi, maka tidak cukup tolabu puduli, yaitu mencari puduli, yaitu kelebihan daripada aku. Wala pasiku, dan juga enggak boleh juga orang yang fasik. Illa in ghalaba shadaqahu, kecuali kalau udah dimenangkan benarnya. Intah. Orang fasik juga enggak boleh. Kecuali kalau orang fasik yang udah diyakini saat itu udah benar kembali. Udah jujur, sebab kadang-kadang orang fasik sering bohong. Nah seperti itu. Jadi enggak dibolehkan. Qauluhu, bermula perkataannya dukhulul waqti. Ya, jadi mencari airnya itu kalau udah masuk waktu. Artinya ba'da dukhulil waqti. Jadi asalnya begitu di matan. Jadi dukhulil waqti ay ba'da dukhulil waqti, mencari airnya setelah masuk waktu. Ay yakinan, yakin. Kalau talaba syakan, kalau ada orang mencari air dalam keadaan ragu pihi pada masuk waktunya, lam yasiha, ngesah juga. Jadi masuk waktunya udah yakin. Setelah masuk waktu yakin, baru dicari air. Tapi kalau masuk waktunya belum yakin, masih ragu, udah nyari air aja, itu pun tidak sah. Jadi ibadah itu nggak boleh dalam kondisi ragu ya. Ragu, harus yakin atau zon. Jadi kalau talaba syakan, kalau seandainya ada seseorang mencari air dalam keadaan ragu pihi terkait dalam masuk waktunya, lam yasiha, maka tidak sah. Wa in sodapahu, sekalipun kebetulan pada saat mencari airnya udah masuk waktu. Sekalipun kebetulan udah masuk waktu, tapi tadi dia masih ragu. Ya ragu-ragu, itu tetap enggak sah. Wa innama lam yajuzit talabu qoblal waqti, dan bahwasanya tidak boleh mencari air sebelum waktu. Li'annahu wasilatun, karena itu wasilah. Sebelum masuk waktu udah mencari air, enggak boleh. Ya, jadi mencari airnya setelah masuk waktu. Wa tayammumu maksudun, sementara tayamum itu maksud. Fakamal la yajuzu tayammumu, maka sebagaimana tidak boleh tayamum qoblal waqti, sebelum waktu. La yu'taddu, maka tidak dianggap, tidak diperhitungkan bitolabi, dengan mencari air qoblal waqti, sebelum waktu. Kenapa? Karena di sini ada kaidah walil wasaili hukmul maqasid. Ya perantaraan itu hukumnya hukum maqasid. Ya maksudnya tayamum. Kalau tayamum mesti apa? Udah masuk waktu. Nah mencari air termasuk wasilah, maka wasilahnya pun harus ya itu udah masuk waktu. Jadi mencari airnya udah masuk waktu, karena memang tayamumnya syaratnya harus udah masuk waktu. Ini yang dimaksud walil wasaili hukmul maqasidi. Intaha ku qauluhu in ihtaja ilaihi, jika memang ia membutuhkan kepadanya, ai ila talabi, jika memang butuh untuk mencari. Tapi kalau memang udah tidak dibutuhkan lagi, emang dia ini bukan pertama, tadi di waktu-waktu awal dan mencari-cari misalnya, ya itu nggak perlu lagi. Ini jika memang dibutuhkan ilahi ila tolab, untuk mencari air. Bi an jawaza, ya bahwasanya ia dibolehkan ya apa? Wujudahu adamahu. Ya itu kalau mencari dimungkinkan bisa ada, bisa tidak ada. Kalau memang udah diyakinin memang nggak ada, ya nggak usah dicari lagi. Kalau ini masih memungkinkan ada dan tidaknya air.
Qalluhu mimma jawaza wujudahu fihi ay karofaqatihi, seperti temannya. Ya, temannya apa? Ya, yang ada al-mansubina, yang dinisbahkan kepadanya, manzilan, tempatnya, warihlan, dan perjalanannya. Summa illam yajidil ma'a, kemudian apabila dia tidak menemukan air, ya nuzira, maka dilihat hawalaihi, di sekitarnya, min ghairi masyin, tanpa enggak usah jalan lagi, tinggal lihat yaminan, di sebelah kanan, wasimalan, di sebelah kiri, wa amaman, lihat di depan, wa khalfan, lihat juga di mana? Di belakang. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. In kana bimakanin mustawin, jika tempatnya itu rata, tempatnya datar. Kalau di tempat tersebut datar, tinggal lihat kanan, lihat kiri, sama depan dan belakang. Lartifain, tidak kalau tempat itu tinggi, kalau berbukit, fihi walan khifadin, atau menurun, jurang. Kalau tempatnya tinggi nurun, ya kagak bisa lihat-lihat begitu aja. Ya, ila ayyuhita nadru, sehingga dia benar-benar menguasai pandangannya, bihaddil ghausi, dengan batasan bantuan al-mutaqaddimi, yang terdahulu. Fa in kana sama irtifa'un wan khifadun, kalau di tempat tersebut naik turun, ya jadi perbukitan. Ya kan kalau perbukitan begitu tempatnya, ntar naik, ntar turun, ntar naik, ntar turun. Taruh dada yaminan, dia harus bolak-balik ke kanan, wasimalan, ke kiri, wa amaman, ke depan, wa khalfan, dan ke belakang. Seukurannya qadra salasati azru'in, seukuran 3 ziro. Seukuran berapa? 3 ziro. Kalau 1 ziro, ya taruhlah sekitar 50 cm. Ya, kalau 50 cm berarti 3 ziro 150 cm. Jadi dia lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang, lihat depan, seukuran 3 ziro 150 cm. Itu namanya salah satu ziroin begitu. Ya, 3 ziro dilihat. Min kulli janibin, dari setiap sisi, ila ayyuhita nazul, sampai pandangannya itu menguasai, bizalikal haddi, dengan batas-batas tersebut. Wa yushtaratu, dan disyaratkan ayyak mana dia juga aman ala nafsi, atas dirinya, wa malihi, dan hartanya, wa in qalla, sekalipun hartanya sedikit. Dan juga syaratnya dia mencari manakala kalau dia bawa barang, barangnya aman. Kalau dia nggak bawa bawang, dirinya juga aman. Tapi kalau seandainya gara-gara mencari air nanti barangnya akan hilang atau jiwanya terancam, ya udah nggak usah nyari air lagi, langsung aja tayamum. Tuh begitu. Ya, jadi memang dalam masalah fikih ditinjau dari berbagai segi. Ya, itu seperti itu. Makanya orang fuqaha itu, orang-orang ahli fikih itu pikirannya luas, wawasannya luas. Gitu. Beda dengan mutakallimin. Ya, beda mutahaddisin. Ya, mereka kadang-kadang lebih, ya pikirannya udah aja udah. Nah begitu. Tapi kalau orang fuqaha banyak jalan. Begini. Makanya kita belajar fikih penting. Ya, sehingga wawasan kita jadi luas. Nah seperti itu. Ya. Jadi begitu Bapak Saudara. Kalau seandainya tadi disuruh nyari air, ternyata pada saat mencari air barangnya bisa hilang. Misalnya ditinggal motornya ditinggal, nyari-nyari ke sono, motornya hilang. Jangan, jagain motor aja lebih bagus. Ya, nggak usah nyari air. Nah begitu. Atau jiwanya terancam, gara-gara dia mencari air ke sana kemari, jiwanya terancam. Itu juga ya harus aman dulu persyaratannya. Kalau kagak aman, udah langsung ya nggak usah mencari air, langsung dia bertayamum. Jadi harta diri itu perlu dilindungi. Ya, menjaga keamanan diri sendiri dan harta kita itu hukumnya wajib. Gitu. Kita boleh membela harta kita habis-habisan. Ada orang merampas harta kita, kita belain sampai kita mati, itu matinya syahid. Ya, syahid dunia tapi. Nah, begitu. Ya. Jadi begitu. Karena itu adalah harta kita atau jiwa kita.
kita ya mungkin mau diancam, mau dibunuh dan lain sebagainya, kita bisa mempertahankan diri, kita lawan. Itu juga ya kalau kita mati dalam hal itu, kita syahid juga. Karena membela diri itu hukumnya wajib. Sampai-sampai kalau kita di hutan tuh Bapak Saudara, ya, kemudian kita nggak menemukan makanan-makanan yang halal, ada makanan yang haram, sementara kita perlu makan. Kalau kita nggak makan, kita yakin banget mati dan kita udah lemes, kondisi udah nggak ada energi, nggak ada kekuatan lagi sama sekali. Harus makan untuk mendapatkan energi, kekuatan. Ya, itu boleh makan apa adanya yang ada di situ dah. Sekedar untuk memberikan kekuatan, menyambung apa? Menyambung kehidupan. Ada daging ular, biarin dah makan dah. Ya, nggak apa-apa di sate itu daging ular ya. Nah begitu. Karena nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak ada lagi yang lainnya. Ya, jadi kalau nggak ada lagi kan repot. Ya, jadi repot seperti itu. Ya, makanya ya itu sulit untuk apa? Ya, untuk kita menghindar daripada mempertahankan kehidupan. Itu sampai seperti itu. Jadi harus kita ya mempertahankan diri kita demi menjaga kehidupan kita. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Ya. Wah, ternyata ini daging ular rasanya enak juga nih. Ya. Jangan, sekedarnya aja. Iya, sampai dibawa pulang lagi. Iya. Nah, bawa pulang dah. Ya, ini dah nggak boleh. Sekedar untuk menyambung kehidupan. Sebab mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Itu agama ya tinjauannya begitu. Ya, nggak boleh biarin dah mati aja, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Mempertahankan kehidupan wajib. Makanya kalau ada orang mogok makan kagak boleh. Kalau sampai mati, kita nuntut sesuatu dengan mogok makan. Boleh mogok makan, giliran lapar makan dulu, mogok lagi. Ya. Tapi kalau dimogok makan berhari-hari sampai nggak makan, kagak minum, sampai lemes diimpus, nah ini bahaya. Nggak boleh, haram. Ya, mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Kenapa? Sampai kagak mau makan, kagak mau minum. Sebelum tuntutan saya dipenuhi, saya kagak bakalan makan. Wah, kan bahaya ya. Nah begitu. Boleh dah mogok makan, tapi giliran pas udah lemes banget, udah nggak kuat lagi, makan sedikit keda, baru mogok lagi. Ya, sebab mempertahankan kehidupan hukumnya apa? Wajib. Ya, wala tulku biaidikum ilat tahluka. Itu begitu. Allah bilang wala tulku biaidikum ilat tahluka. Jangan sekali-kali ya kita ya membinasakan diri kita ke jurang kehancuran. Ya, jangan kita terprosok ke tempat-tempat yang bisa membuat kita binasa. Ya, itu nggak boleh. Makanya hal ini ya penting ketika mencari air. Nah itu aman nggak? Kalau aman silahkan. Kalau nggak aman nggak usah. Ustaz, kalau saya cari air ini nggak aman, jiwa saya terancam, harta saya terancam. Nah udah nggak usah mencari air di situ. Nah ini yang disyaratkan katanya harus ayyak mana ala nafsi wa malihi wa in qalla, sekalipun hartanya sedikit. Kita nggak boleh meremehkan ya Pak. Ya dia punya ya uang hanya segitu. Kalau saya nyari air ntar hilang nih uang saya. Jangan bilang begini kita, uang segitu doang. Nggak boleh. Ya, kan nilai uang itu ya mungkin berbeda dengan pandangan ya seseorang. Menurut pandangan dia mungkin segitu berharga buat dia. Ya, walaupun menurut kita segitu doang, kecil, nggak boleh. Makanya orang kalau berinfak bersedekah jangan meremehkan kita. Dia berinfak misalnya sekian ribu. Kita jangan meremehkan. Mungkin bagi dia sama dia besar. Karena memang punyanya segitu doang. Dia punya uang 10.000. Dia berinfak 2.000. Besar gak kira-kira? Besar. Ada orang punya 1 M. Ya, berinfak 1 juta. Kecil 1 juta. Ya orang punyanya 1 M. Berinfaknya 1 juta. Kecil. Tapi orang punya uang 10.000. Berinfak 5.000. Separohnya. Besar menurut dia. Makanya kita gak boleh ngeremehin. Ente cuma 5.000 doang. Jangan.
Dia 5.000 nggak ada lagi, uangnya cuma 10.000 doang. Ya, dikeluarkan 5.000, Masya Allah. Itu Allah akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ada orang punya uang 1 M, kemudian berinfaknya 1 juta. Ya kecil, itu prosentasenya beda. Ya, itu seperti itu. Makanya nggak boleh ya kita meremehkan orang yang berinfak tuh. Makanya begitu, hartanya walaupun sedikit, wa in qalla, tetap dipertahankan, nggak apa-apa, jaga itu hak dia. Wa ala khurujil waqti, dan atas keluar waktu. Atau kalau dinyari air, waktu akan keluar nih, udah nggak ada lagi waktu, tinggal beberapa menit. Ya, kemudian nyari air dulu, ya kehabisan waktunya, udah tayamum aja langsung, nggak perlu nyari ya air tadi. Di annahu mutawahimun, karena dia menduga lil ma'i, terhadap air. Saun kanal mahallu, ya sama saja tuh tempat, yaskutu fihil qardu, yaitu gugur di dalam kewajiban bitayamum, dengan tayamum, amla ataupun tidak. Fa illam yajidil ma'a, kalau seandainya dia tidak menemukan air, ba'dat tolabi, setelah mencari, wan nazri, dan melihat-lihat, wat taraddudi, dan juga udah bolak-balik, ya tayammum. Tapi sekarang dia udah cari-cari dan air, ya, tapi nggak ketemu juga. Udah dilihat-lihat, bolak-balik ke kanan, ke kiri, nggak ada juga. Udah, silakan tayammum, dia bertayamum. Hakadza, demikianlah ini yustabadu, yang diambil min haqqob, yaitu dari kitab haqqob, yaitu syarat tahrir. Haqqob itu singkatan syarhut tahrir. Nah, nanti baru qauluhu, ya adamul ma. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin, ya jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Sama, ya, iya, karena memang seperti itu. Tapi ada kaul, ada pendapat, sholat id boleh dan sah tanpa ya khutbah. Kalau dia memang menyatakan itu bukan merupakan persyaratan, udah sekali aja, gitu. Tapi kalau Jumat harus 2 kali. Ya, sebab kalau sholat id kita boleh nih sholat id langsung, kagak pakai khutbah. Misalnya kita sholat sendirian di rumah, ya boleh nggak pakai khutbah? Yang nggak usah khutbah, misalnya khutbah kita, nah ini udah kita khutbah sendirian, orang kata ini orang ngapain? Ya dikata gila kali ntar. Ya udah, kalau di sholat id di rumah sendirian, Idul Fitri atau Idul Adha, nggak perlu pakai khutbah. Boleh. Ya. Tapi sebaiknya kalau lagi rame-rame ada yang khutbah, seperti itu. Lagi? Ya. Iya. Iya. Beda. Jadi khutbah pertama ada wasiat bertakwa, khutbah kedua juga lain lagi, ada wasiat bertakwa. Begitu. Jadi nggak bisa udah deh yang tadi nggak usah wasiat, yang kedua aja wasiatnya, beda. Harus dua-duanya dipenuhi rukunnya. Di khutbah pertama penuhi rukunnya, di khutbah kedua juga dipenuhi rukunnya. Begitu. Satu di khutbah pertama enggak ada rukunnya, misalnya wasiat bertakwa lupa. Nanti yang kedua ada wasiat bertakwa dilaksanakan, tetap agak sah. Karena yang satu kurang. Harus dua-duanya ya, dua-duanya. Persyaratannya harus dua-duanya lengkap. Ya, jadi khutbah pertama rukun-rukunnya harus dipenuhi, khutbah kedua rukun-rukunnya juga harus dipenuhi. Begitu. Ya. Ya. Kan begini Bapak Saudara, yang namanya kita berjamaah kan bagaimana imam. Kalau imam kagak sah, ya berarti jamaahnya kagak sah. Nah makanya yang tadi saya bilang, di depan harus ada orang yang pada ngerti, begitu. Harus ada yang ngerti.
Ya, kalau seandainya nggak ada yang ngerti semua, inilah jadi rusak jadinya. Ya, imam pun harus ngerti, gitu. Kalau kondisinya nggak ada yang tahu, bagaimana? Nah, urusan kagak tahu lain lagi dah. Ya, kalau kita udah bicara kagak tahu, ya siapapun kagak tahu, ya itu sah-sah aja. Lupa sama kagak tahu, itu nggak ada hukumnya. Begitu. Makanya penting orang tuh harus paham ketika ada khotib, ada yang mendengarkan. Rukun-rukunnya, makanya kan 40 orang syaratnya harus mendengarkan. Itu 40 orang, bukan satu. Kalau semuanya tidur gimana? Kagak sah. Ya, ada 500 orang jamaah tidur semuanya, kagak sah. Ya, jadi mesti ada yang mendengarkan. Ya, minimal 40 orang. Begitu. Kita yakinin aja, masa orang situ banyaknya tidur semua. Ya, ada 40 orang yang pada dengerin. Seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan. Iya. Iya. Kalau sholat sunnah yang ada waktunya, ya waktunya. Misalnya kita mau sholat duha, ya tungguin masuk waktu duha dulu. Misal waktu duha misalnya setelah isyraq jam 7 sampai jam 11 atau setengah 12. Silakan di waktu-waktu itu udah. Ya, begitu. Kalau sholat yang kagak ada waktunya, kapan aja boleh, ya nggak apa-apa udah. Tayamumnya di mana aja boleh. Ya, misal sholat mutlak, kapan aja boleh. Ya udah tayamum aja. Kapan aja tayamumnya, sholatnya kapan aja bisa. Iya. Kalau kita pengen sholat sunnah seperti tadi, nggak apa-apa kita tayamum dari rumah. Ya, Mas Pur nih tayamum dari rumah. Jam 11 datang ke masjid, tahiyatul masjid. Kemudian ntar mau baca Quran, boleh. Tapi nanti pas mau sholat Jumat, udah masuk waktu baru tayamum lagi untuk sholat Jumat. Begitu. Lagi? Cukup. Bapak Saudara, sebelum kita baca doa, ada yang perlu saya informasikan. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan dikasih kelancaran dan keridhaan oleh Allah. Ya, saya berencana ya akan mengadakan peringatan Maulid, ya, Maulid Agung, Maulid Akbar, ya, yang akan dilaksanakan nanti di Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Muflihun Anyer. Itu insya Allah tanggalnya tanggal 30 Oktober. Ya, mudah-mudahan PPKM-nya udah rapi, udah lancar, dapat izin. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah ini karena memang Maulid Akbar, saya akan mengundang Bapak Gubernur Banten tentunya, bukan Gubernur Jakarta, ya karena memang posisinya di Banten sana. Dan masih banyak lagi ulama, para habaib dan para pejabat yang lainnya. Nah, untuk itu saya melibatkan semua majelis taklim saya, baik yang di masjid maupun di musola. Ya, nah termasuk di musola Al-Makmur. Sehingga nanti ada beberapa orang yang saya libatkan dalam kepanitiaan, yang ikut dalam kepanitiaan yang saya ambil dari musola Al-Makmur. Begitu. Nah, ini untuk melancarkan, sehingga saya berharap ya dengan kerjasamanya nih semua majelis taklim, ya baik yang ada di musola maupun di masjid, itu bisa benar-benar nanti ikut ya dalam pelaksanaan acara tersebut. Ya, jadi nanti mungkin saya akan tunjuk beberapa orang perwakilan dari musola Al-Makmur. Ya, jadi begitu ya. Nah, ini saya mohon izin nih orang-orang tua di sini. Nanti mungkin Ustaz Zuhdi, Ustaz Haji Sanwani, mungkin yang lain-lainnya, ada beberapa orang yang akan saya ambil sebagai ya panitia inti gabungan dari beberapa masjid dan musola. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi saya mohon ya nanti ya keluangan waktunya kalau lagi diundang rapat supaya bisa hadir. Nah, seperti itu. Dan tolong tanggal 30 itu kalau bisa jangan ada yang pada ada acara. Ya, jangan ke puncak. Ustaz, saya mau ke puncak. Ini dari jauh-jauh hari saya udah ini gitu, mau ke Cibodas. Itu tanggal 30 tolong
dilingkarin. Kita mau maulid. Ya mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah. Gitu ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa disambut dengan baik oleh jamaah musholah Al-Makmur. Dan ini semua saya sampaikan. Ya, semuanya saya sampaikan ke majlis-majlis taklim saya. Ya, begitu kali Bapak, Saudara ya. Ya, mohon ya ini bantuannya, kerjasamanya sehingga mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan mudah-mudahan ya ini semuanya menjadi satu bentuk silaturahim ya di antara kita ya anggota-anggota majlis taklim ya semuanya yang ada di masjid maupun di mushola. Saya kira ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keridhaan kepada kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tambahkan, Bapak bisa lihat pengajian ini tayangannya di YouTube. Ya, Bapak bisa lihat nanti musholah Al-Makmur ada. Ya, gambar Bapak ada semuanya entar. Nah, begitu. Jadi dilihat di YouTube. Ya, nanti tolong di-like dan di-subscribe ya. Tolong bantu seperti itu. Jadi ada tayangannya di YouTube. YouTube-nya Haji Pasyani Atta. Dilihat aja. Ya, itu Al-Makmur sudah setiap hari Rabu ada tayangannya di YouTube. Ya, terima kasih. Ya.